Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, niki ada pertanyaan. Kebanyakan seseorang di usia muda selalu mudah terbawa ke dalam hal kemaksiatan karena mungkin masih sulit mengendalikan hawa nafsu. Dan bagaimana solusinya agar bisa keluar dari zona tersebut? Terkadang sudah taubat namun mengulanginya lagi dan seterusnya. Apa seperti ini meremehkan Allah? Pertama, solusinya tentu saja selalu dekat kepada Allah dan tidak boleh putus. Tidak boleh putus karena memang istiqomah niku berat. Istiqomah niku berat. Tidak mudah. Apalagi anak muda. Ya. Yang jiwanya masih labil, belum stabil. Itu solusi yang paling utama dan pertama niku adalah selalu ingat kepada Allah, kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bimbingan seorang ahli ilmu, ya, yang ikhlas karena Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang kalau sendirian itu sekedar bertakwa pada Allah tapi tidak ada yang membaringnya, ya itu akan sangat sulit. Sama seperti ketika seorang itu pengen kembali jalan yang lurus tapi gak ada yang membimbing, ya, maka hal itu dia akan cepat sekali untuk kembali kepada kemaksiatan. Makanya dalam cerita orang yang telah membunuh 99 nyawa, ya, dia membutuhkan seorang murabbi, ya, seorang murabbi, seorang guru, seorang ahli ilmu yang membawa dia kepada sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah berdoa. Jangan lupa untuk selalu berdoa. Walaupun sebenarnya daurah kita sebelum saya mengambil judul lain dari ini kan sebenarnya judul kedua. Kata Allah ternyata yang berdoa dan seterusnya stoknya di penerbit habis. Maka berdoa itu diantara salah satu solusinya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yarhamukallah, man lam yas'alillah yaghdab ilaih. Barang siapa yang tidak pernah berdoa pada Allah, Allah murka padanya. Seakan-akan dia tidak berdoa Allah, padahal dia adalah hamba Allah. Nah, bagaimana dengan ketika seorang itu bertobat, kemudian maksiat lagi, kemudian taubat lagi, kemudian maksiat lagi. Selama tidak berlebih-lebihan, Allah masih memaafkan dan mengampuni. Ya, Allah masih mengampuni dan memaafkan. Karena pada dasarnya ketika seorang itu dia sudah bertobat, dia sebenarnya ada niat untuk kembali kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, mau dipilih siapa tadi? Dipilih. Ya, ini istimewa. Daurah saya di sini istimewa. Yang bertanya dapat hadiah. Seharusnya dia ditanya seberapa persen penguasaan dia terhadap materi yang disampaikan, kan begitu seharusnya. Tak tanya, jawab bisa dapat hadiah. Ini malah yang nanya, saya nggak dapat. Alhamdulillah saya dapat pahalanya besar. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kesengsaraan yang kedua, yaitu secara material, secara zahir. Kalau tadi secara jiwa, berarti secara batin. Dan berikut solusinya. Yang pertama, penjara.
Penjara telah ada sejak dahulu dan pada dasarnya tempat itu dikhususkan bagi orang-orang yang melawan dan keluar dari undang-undang pemerintah dan negara dari kalangan para pelaku pidana. Akan tetapi terkadang sebagian orang yang terzalimi juga tergabung di antara sudut-sudut ruangannya. Ya, biasanya ada juga yang dia di penjara, sebenarnya dia nggak salah. Ya, makanya di sini sangat berat tugasnya hakim dan polisi. Ya. Makanya dalam syarat Islam itu seorang itu harus tahu dari segi pidana hukum-hukum apa saja secara UUD, tapi juga harus dari segi yang lain hukum syariat juga dia harus tahu. Sehingga kalau sudah terkumpul dua hal ini tapi tetap dia salah, maka dia tetap mendapatkan pahala. Nah, kemudian orang-orang yang zalim tersebut, ya, kalau dia tidak masuk penjara, alhamdulillah, berarti memang takdirnya memenuhi itu. Tapi kalau dia masuk penjara dengan tanpa salah, dia harus bersabar karena itu takdir Allah. Kalau di Eropa sana itu kalau orang yang seperti ini selama beberapa tahun di penjara, dia bisa minta ganti rugi dari pemerintah karena dia tidak bersalah. Jadi bisa meminta kembalian dari pemerintah sekian juta dolar misalkan dan seterusnya. Apalagi di negeri-negeri yang rakyatnya diperbudak oleh penguasa setempat hingga dia melampaui batas dan menzalimi mereka serta mengajak mereka untuk beribadah kepada selain Allah. Terkadang sumur atau ruang bawah tanah digunakan sebagai salah satu jenis di antara beberapa jenis penjara. Ini kalau sekiranya kejahatannya sangat-sangat tidak di luar nalar, sudah penjara yang seadanya pun sudah tidak mampu. Bahkan di penjara pun masih bisa berbuat buruk. Iya. Kan sering kita mendengar orang di penjara ternyata masih bisa melakukan muamalah narkoba. Masih ada transaksi narkoba, subhanallah. Iya. Apa saja sebabnya yang menyebabkan seorang masuk penjara? Maka sesungguhnya penjara itu adalah kesengsaraan yang menimpa manusia pada tubuh, jiwa, dan keluarganya serta orang-orang yang dekat dengannya. Allah telah menguji Nabi Yusuf alaihissalam dengan dua jenis kesengsaraan ini, yaitu kesengsaraan di dalam sumur ketika saudara-saudaranya meletakkannya di dalamnya dengan harapan bahwa ayah mereka akan memberi perhatian penuh kepada mereka. Jadi Nabi Yusuf ini adalah salah satu anak yang paling diperhatikan oleh ayahnya, sementara saudara-saudaranya tidak. Ini dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak boleh. Perhatian itu harus seimbang dan adil. Semua anak tetap ada di situ yang namanya hukuman dan hadiah. Tapi kalau kasih sayang jangan. Semuanya harus mendapatkan sama. Tapi kalau hadiah dan lain sebagainya boleh tidak sama. Tapi kalau sekedar memberikan sesuatu pada anak harus sama-sama adil. Dan kesengsaraan dalam penjara ketika dia menolak ajakan zina dari salah seorang menteri. Ya, udah cantik pokoknya semua masalah dunia sudah nempel pada dia. Tapi Nabi Yusuf karena dia saking gantengnya, makanya kegantengan manusia itu ditimbang dengan dua orang. Pertama Nabi Yusuf, kedua Nabi Muhammad SAW. Makanya ada khurafat kan para jamaah. Kalau anaknya bikin ganteng dibacakan apa? Pertanyaannya, kalau dia kulit hitam, ngapunten ya, dibacakan surat Yusuf, apakah akan jadi putih? Mesane. Makanya Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan hadis-hadis
yang berbicara tentang keutamaan Al-Quran itu mayoritasnya dhaif. Karena tujuan utamanya diturunkan Al-Quran dibaca, dipahami, ditadaburi, kemudian diamalkan niku. Kemudian juga sering kita dapati kalau pengen rezekinya lancar baca surat Al-Waqi'ah. Loh, Al-Waqi'ah itu nama lain dari Yaumul Qiyamah loh. Apakah setelah mendapat rezeki itu kiamat gitu? Al-Waqi'ah itu adalah salah satu nama dari nama hari kiamat. Al-Haqqah, ya, An-Naba dan seterusnya. Ini tidak tepat. Nah, saya masih ingat dengan pertanyaan mertua saya, ibu itu nanya, kan manggil saya Pak. Baru akhir-akhir ini manggilnya Amir. Awal menikah dengan anaknya sampai 5 tahun 6 tahun lebih manggilnya saya Pak. Jadi ya saya panggil Bu. Ye. Gak kuali ta. Ya, jarene nak wong sakit atau mau mati itu dibacakan surat Ar-Ra'd. Kaget sih. Loh, Bu, Ar-Ra'd niku artinya bledek loh. Nah, wong sakit ini apa pengen mati ini dibledek? Jadi misalnya dia punya penyakitnya berat, serak kuat, dibacakan surat Ar-Ra'd ben kena bledek ben mati. Ngoten. Enggak uyuh. Bu, ya untungnya jenengan tanglet Bu, saya bilang gitu. Nah, itu tidak tepat para jamaah sekalian. Tidak tepat. Iya. Makanya para jamaah sekalian, surat Yusuf itu untuk supaya anak ganteng itu nggak tepat. Karena apa? Secara umum para nabi dan rasul memang Allah menciptakan fisik para nabi dan rasul memang sempurna, ganteng, putih, yang enggak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pokoknya sempurna gitu loh. Nah, berbeda dengan para nabi palsu, pesek, ireng, ngentutan sih. Iya. Nah, nabi-nabi palsu yang datang dari Indonesia, pas pendek, ireng, gendut, pesek, ampun enak. Ya saya nggak mencela, ini saya mengatakan muwasafat sifat-sifatnya dia seperti itu. Para nabi dan rasul itu ganteng minta ampun, secara fisik sempurna. Antum saja kalau ketika melihat orang ganteng gimana sih? Kalau melihat orang cakep gimana sih? Gitu loh. Gitu. Sehingga apa? Dari segi fisik saja orang itu bisa menerima perkataan. Gitu loh. Nah, kalau orang jelek, ya pikirannya udah main dulu. Udah ngomong karo kowe elek. Biasanya begitu. Ya. Nah. Ya. Tidak ada suatu apapun yang harus dilakukan oleh orang yang sedang diuji dengan kesengsaraan ini kecuali bersandar kepada Allah siang dan malam. Jangan sampai harapannya kepada Tuhan penciptanya terputus. Hendaknya dia menghadapkan kepada Tuhannya berbagai macam amal soleh dan doa-doa yang penuh keikhlasan. Yang dengan hal itu dia memfokuskan ibadah dan harapan hanya kepada Allah dan untuk Allah semata. Kadang ada orang yang sudah dipenjara dan dia siap untuk dihukum mati, ternyata Allah menyelamatkan. Ya, salah satunya polisi yang sedang ya itu aja nggak jadi dihukum mati kok itu. Iya toh? Padahal jelas sekali loh kejahatannya ya. Nah, bahwa sesungguhnya tidak ada sandaran dan tidak ada penolong dari Allah kecuali hanya kepadanya.
Bisa jadi hal itu merupakan pendekatan dirinya kepada Allah dengan harapan Allah akan memberinya jalan keluar dari kesengsaraannya dan mengeluarkannya dari penjara itu. Lalu setelah itu Allah memberinya kemudahan dan kebaikan. Penjara itu sebenarnya kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat jahat. Berbuat jahat itu adalah kebaikan. Sehingga dia itu tidak berbuat jahat lebih yang akan membinasakan dia. Ya. Sekiranya kalau dia menjadi orang yang buruk, sampah masyarakat, berbuat sesuatu yang onar, bahkan mencelakai sebagian masyarakat, di penjara itu bagus. Lah daripada dia dibunuh oleh masyarakat, lebih sengsara mana antara dia dibunuh oleh masyarakat, bahkan mungkin dibakar hidup-hidup, dengan dia di penjara. Makanya penjara Saudi itu para jamaah sekalian, saya pernah sekali masuk di sana itu untuk ceramah kepada sebagian teman-teman kita, saudara-saudara kita yang berbuat salah kemudian di penjara. Di sana enak loh. Tidak ada yang namanya kelas kakap itu penjaranya begini, enggak, semua dimanusiakan supaya mereka itu sadar. Ya kecuali kalau memang sudah sangat berat sekali, ya memang hukumannya mati. Dikasih kasur, AC, makanannya pun juga daging, digaji. Saya setuju nih Bu, saya setuju. Gajinya pintar, 1 bulan itu antawes 400 sampai 500 ribu. Penjara Saudi. Mulanya ada salah satu anak orang itu, saya lupa, dari luar Jawa. Beliau saking luar Jawa. Seharusnya dia sudah keluar. Dia sudah keluar. Apa katanya? Enggak mau saya. Pulang pun juga enggak mau. Di situ sudah enak. Enggak ngapa-ngapain, makanannya enak, tidurnya enak, digaji. Lumayan 500.000. Iya. Makanya kadang penjara itu lebih afdol. Kan banyak sekarang kita lihat di mana tuh di luar Jawa itu ada seorang memperkosa seorang anak di bawah umur kalau tidak salah. Kemudian si pemerkosa ini dibakar hidup-hidup, bahkan sampai dipenggal lehernya. Gitu. Ya. Itulah yang telah dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam saat dia berada di kegelapan sumur, dan begitu pula yang dia lakukan di dalam penjara. Tidak pernah terputus dari Tuhannya yang lebih penyayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah berhenti untuk selalu memohon dan bertawassul kepada Allah. Dia menyampaikan aduannya di kegelapan penjara yang gulita. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak hadis, di dalam banyak dalil bahwasanya Allah itu betul-betul akan mengijabahi doa seorang hamba apabila dia itu sholat malam. Sholat malam di kegelapan malam gitu. Dan dengan penuh keyakinan dan keimanan dia berkata, Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Ya, makanya penjara itu kebaikan. Ya. Walaupun dia mendekam di penjara selama beberapa tahun, akan tetapi Allah Ta'ala telah mengaruniakan kepadanya buah dari amal solehnya dan doa tulusnya. Bukankah dia telah berkata kepada istri sang menteri, Ma'adzallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu zalimun. Aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Bisa dibayangkan Nabi Yusuf itu hubungannya baik dengan seorang menteri itu, tapi istrinya yang menggoda. Ya, istrinya menggoda. Akhirnya kena fitnah. Akhirnya kemudian beliau di penjara. Nah, dengan penjara itu justru malah lebih baik bagi Nabi Yusuf supaya tidak terkena fitnah. Itu. Maka dia mendapatkan buah dari sikapnya. Sesungguhnya orang-orang zalim tiada beruntung, tiada akan beruntung.
yaitu Allah menjadikan dia sebagai bendaharawan negeri Mesir. Lalu datanglah kepadanya saudara-saudaranya dan kedua orang tuanya. Nah, inilah kemenangan besar dari Allah karena ketulusan niat dan amal perbuatannya. Kegembiraan dari kemenangan ini sangat dirasakan oleh Nabi Yusuf, apalagi saat dia berjumpa dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam dan ibunya. Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ya. Al-Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau dipenjara selama 30 tahun atau tidak boleh mengajar selama 30 tahun lamanya, atau sebagian ulama mengatakan 29 tahun 6 bulan. Ya, tidak boleh mengajar. Keluar ngajar itu tidak boleh. Sehingga ada seorang imam itu dia macak menjadi pengemis. Saking pengen dapat hadis dari imam macak jadi pengemis. Dan itu solusi dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ngendikan, kalau kamu pengen belajar sama saya, datang ke rumah saya itu dalam bentuk seperti pengemis. Nanti akan saya kasih hadis. Sampai segitunya. Subhanallah. Sampai segitu. Nah, Imam Ahmad itu tidak boleh ngajar selama 30 tahun. Sebagiannya di penjara juga. Gara-gara apa? Mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Selama 30 tahun lamanya beliau bersabar. Akhirnya kemenangan datang. Muncullah imam-imam. Siapa? Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan lain sebagainya. Sebenarnya para imam yang hebat. Nah, itu bentuk kesabaran daripada Imam Ahmad ketika beliau di penjara. Begitu juga Imam Syafi'i ketika beliau di penjara di Yaman, kemudian dibawa ke Irak di hadapan Khalifah yang mulia Harun al-Rasyid. Sangat sabar beliau. Akhirnya datanglah Imam Ahmad dan murid-murid daripada Imam Syafi'i, karena beliau tidak bersalah. Ya. Halaman 43. Begitu pula dengan kesengsaraan Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, di mana tidak mungkin baginya untuk bisa selamat di perut ikan itu jika dia tidak berzikir kepada Tuhannya dengan zikir yang sesuai dengan keagungan dan kesuciannya, serta mengakui dosa dan kelemahannya kepada Allah. Jika dia tidak melakukannya, niscaya dia tidak akan selamat dari ikan itu hingga hari kiamat. Ya, jadi di ikan paus tapi beliau alaihi salam tetap hidup. Ya. Allah telah menyebutkan kisah Nabi Yunus ini pada lebih dari satu surat dalam Al-Quran, agar manusia dapat mengambil pelajaran darinya saat mengalami penderitaan dan kesengsaraan. Dan bahwa sesungguhnya hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, serta anggota tubuh yang tegak untuk melakukan ketaatan kepada Allah dapat mengeluarkan pelakunya dari berbagai kesengsaraan yang menimpanya dalam kehidupan dunia. Ya. Allah Ta'ala berfirman, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan ingatlah ketika Dhunnun, yaitu Yunus, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempit menyulitkannya, maka dia menyeru berdoa kepada dalam kegelapan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami memperkenankan baginya untuk menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Surat Al-Anbiya ayat 87-89. Kemudian halaman 47. Ya. Begitu juga dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang telah memetik buah kesabarannya di dalam penjara. Beliau di penjara itu gara-gara fikih. Gara-gara fikih. Padahal fikih itu bebas berpendapat selama di atas ilmu dan di atas kaidah, tidak masalah. Apa masalahnya kalau fikih? Karena memang majalul ikhtilaf.
Fikih itu memang tempatnya seorang untuk mengadu pendapat. Jangankan di antara pendapat, dalam satu mazhab pun ada banyak pendapat. Cadar misalkan, itu yang sering saya kasih contoh. Dalam mazhab Syafi'i, cadar itu wajib. Mazhab Syafi'i, cadar itu wajib. Jenengan garwane sing bermadzhab Syafi'i mengaku dengan madzhab Syafi'i, garwane jenengan kudu bercadar. Ya. Ini pendapat pertama madzhab Syafi'i, disepakati harus bercadar. Karena dalam madzhab Syafi'i wajah perempuan itu aurat. Itu aurat harus ditutup. Iya. Nah, menurut sebagian ulama tidak wajib. Tidak wajib karena hadis-hadis yang ada ketika para wanita itu belajar kepada Nabi SAW itu tanpa menutup wajahnya. Ya, ini menunjukkan bahwa cadar tidak wajib. Nah, ini. Nah, dalam mazhab seperti ini itu bebas mau memakai apa? Pendapat itu bebas selama di atas dalilnya jelas juga, pemahamannya juga bagus, mazhab gampang. Nah, beliau di penjara itu gara-gara apa? Gara-gara talak. Talak waktu itu dikatakan tiga talak dalam satu majelis dikatakan satu. Para ulama mengatakan tiga. Tetap di tiga, wallahu alam. Intinya di permasalahan beliau itu adalah masalah talak. Padahal fikih itu bebas berpendapat. Yang penting ada dalilnya, dan itu dalilnya jelas. Gitu. Makanya sebagian orang tidak bisa dewasa karena gara-gara perbedaan pendapat. Dikatakan katanya kamu tidak menerima pendapat, loh dia sendiri nggak menerima. Dan itu begitu banyak. Dengan keyakinan bahwa ketulusan dakwah dan keikhlasannya kepada Allah hingga dia menjadi lentera umatnya, yang orang-orang dari umat ini banyak menimba ilmunya di barat maupun di timur. Ada satu ungkapan yang terkenal pada saat dia mengalami kesengsaraan penjara, yaitu apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku, bagiku adalah penjara itu khalwat, menyendiri untuk beribadah. Pengasinganku adalah wisata. Anda tuh pernah melihat kan orang-orang kalau misalkan dia berbuat jahat di Nganjuk sini misalkan, ternyata 2 hari setelahnya atau mungkin setelah melakukan kejahatan berat itu tahu-tahu udah di Lampung. Ternyata kenanya di Lampung sana. Nah, untuk menentukan dia salah atau tidak berikut dengan bukti-buktinya kan harus di pengadilan. Dan dari pengadilan mana Lampung kepada Nganjuk sini kan harus pakai pesawat. Kan wisata. Gratis. Antum bayangin aja dari Jakarta Halim Perdana Kusuma sampai Bandara Doho Kediri itu 1.100.000 loh. 1.200.000 belum nanti ketika menjalan lebaran, masya Allah, itu nggak bayar dia naik pesawat dari Lampung ke, iya. Dan kematianku adalah mati syahid karena beliau membawa ilmu dan hujjah. Nah, kemudian yang kedua hutang. Iya, hutang. Siapa yang punya hutang? Iya. Saya dulu salah satu yang menjadi jembatan antara orang kaya di Jakarta itu dengan sebagian orang-orang yang terkena hutang. Iya. Jadi saya menjadi wasilah itu. Kebetulan kadang setiap tahun itu saya mendapatkan zakat mal itu antara 8 sampai 10 juta. Kemudian saya tanya siapa saja punya hutang, saya kasih kemudian untuk dibayarkan. Itu. Tapi qadar Allah, orang yang senantiasa memberi ini qadar Allah sudah nggak bisa, karena dulunya dia berdagang gitu.
Ini adalah masalah yang diderita oleh sebagian manusia dalam hidupnya karena keadaan tertentu yang mereka lalui. Masalah ini akan semakin parah dan semakin bertambah dampak buruknya ketika orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya. Maka keadaannya sebagaimana dikatakan hammun fil lail wa dhullun fin nahar. Kegelisahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Itu hutang para jamaah sekalian. Tapi nanti ada perinciannya insyaallah. Jika harta yang harus dilunasi semakin bertumpuk dan banyak tagihan yang harus dibayar oleh orang yang dihutangi, maka pada saat itu ia berhutang merasa malu, di mana hal itu akan menimbulkan keresahan dan goncangan jiwa. Tapi enggak sekarang. Yang berhutang enggak punya malu itu. Lebih galak daripada yang menghutangi. Malah harus dibacok. Iya, ini susah. Orang seperti ini susah untuk dia dipercayalah lagi masalah hutang, susah. Iya. Dan itu akan menimbulkan keresahan dan goncangan jiwa sehingga dia tidak bisa keluar bertemu manusia dan berbaur dengan mereka. Ya, akhirnya mati di rumah, nggak ada yang ngurusin. Terkadang kondisi ini memaksa orang yang berhutang untuk meninggalkan negerinya, keluarganya, dan orang-orang yang dia cintai dalam rangka melarikan diri dari hak-hak manusia yang harus dia penuhi. Kayak di rumah seberang saya itu, kan dulu ada dia jualan gorengan, lumayan enak. Di seluruh Lengkung itu menurut saya dia yang paling enak. Gitu. Qadarullah ternyata dia ke Kalimantan karena punya utang. Iya. Saya pernah juga ditawari ke Kalimantan, iya, untuk ngajar di sana sama teman saya yang dari Madiun. Dulu dia di Mahatul Ilm. Kemudian saya tanyakan berapa gajinya saat itu. Sebenarnya di Jakarta itu saya sudah bergaji di atas UMR 5.100.000 sekian gitu. Kemudian ditawarin ke saya 3 juta, ya nggak mau ninggalin Jakarta. Akhirnya dikasih 7 juta waktu itu. Ya udah, gaji antum 7 juta deh. Kalau gitu saya tak izin ke emak dulu ya gitu. Ternyata emak saya nggak izin. Padahal sebenarnya setahun sekali saya bisa pulang itu. Setahun sekali bisa pulang dan bisa umroh juga gitu. Tapi karena emak nggak ngizinin ya sudahlah, ridho emak juga luar biasa ya. Atau dalam rangka berusaha untuk bekerja di tempat lain dengan harapan dapat meringankan kegelisahan dan amanah ini. Para jamaah sekalian, hutang itu adalah haknya orang lain pada kita. Ketika hutang itu diminta, itu adalah minta haknya dia, bukan minta haknya kita. Itu hutang bukan hak kita, gitu. Iya. Hutang adalah bagian dari beban dan kesengsaraan yang tidak akan pernah terputus dari manusia bahkan sampai setelah kematiannya. Masya Allah ta'ala, Masya Allah. Ya. Jika dia dapat menghindar dari membayar hutang di dunia, maka sesungguhnya kesengsaraan di akhirat tidak pernah bisa hilang, karena hutang adalah hak para hamba. Orang punya hutang istighfar 1000 kali, tetap dia akan tetap punya dosa hutang. Tetap dia punya hutang, bahkan walaupun di penjara loh ya. Ya kecuali jikalau yang memberi hutang mempersyaratkan dia di penjara dulu baru hilangnya hutang, itu baru tidak apa-apa, karena itu al-muslimun ala syurutihim. Manusia itu, kaum muslimin itu menurut sebagaimana syaratnya, tidak masalah ya. Walaupun secara hukum orang yang berhutang sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, tapi dia nggak bisa bayar, kemudian dia penjara, tapi tetap nggak hilang hutangnya, ada juga seperti itu ya. Maka hutang itu adalah hak anak ada, nggak bisa hilang dengan istighfar, nggak bisa hilang dengan taubat. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak mau mensolati orang yang mempunyai hutang kecuali jika orang yang dihutangi memaafkan dan bertoleransi padanya karena sangat besar kedudukan dan haknya. Makanya ketika bapak saya wafat tahun 2009 itu, saya tanya kepada mbak saya, bapak itu punya hutang enggak gitu? Punya. Kalau gitu ada semacam transaksi
transaksi di situ bahwasanya hutangnya bapak itu saya tanggung. Saya tanggung. Supaya apa? Supaya bapak itu tidak terkena hadis ini yang akan kita baca. Ya, jenengan-jenengan yang punya hutang harus punya niat yang kuat untuk membayar hutang. Kalau tidak, ini adalah ancamannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ta birrajulil mutawaffa alaihi dain fayas'alu hal taraka lidinihi fadlan lidainihi fadlan fa in hudditha annahu taraka lidainihi wafa'an shalla wa illa qala lil muslimin sallu ala sahibikum falamma fataha Allahu alaihi al-futuh qala ana awla bil mu'minina min anfusihim faman tuwfiya minal mu'minina fataraka dainan fa alayya qada'uhu wa man taraka malan faliwarathatihi. Bahwa didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang pria wafat yang memiliki tanggungan hutang. Maka beliau bertanya, apakah dia meninggalkan kelebihan harta untuk melunasi hutangnya? Jadi ada peninggalan harta, sehingga dengan harta tersebut bisa untuk melunasi hutang. Jika diketahui bahwa mayat itu meninggalkan harta yang dapat melunasi hutangnya, maka hutangnya itu dilunasi. Lalu beliau mensolatinya. Dan jika tidak, maka beliau bersabda kepada kaum muslimin, sholatlah kalian untuk sahabat kalian ini. Dan ketika Allah memenangkan untuk beliau beberapa kemenangan, beliau bersabda, aku lebih utama bagi orang-orang yang beriman daripada diri mereka sendiri. Maka barang siapa wafat di kalangan kaum mukminin lalu dia meninggalkan hutang, maka akulah yang melunasinya. Ini bentuk solusi dari Nabi SAW. Tetapi bukan berpangku tangan. Bukan berpangku tangan. Barang siapa yang meninggalkan harta benda, maka harta itu diwariskan untuk keluarganya yang ada. Makanya sebelum dikuburkan lebih afdal ditanyakan dulu siapa yang punya hutang kepadanya. Si mayit itu. Afdalnya ditanyakan dulu, bahkan sebelum kematiannya ditanyakan dulu. Gitu. Supaya apa? Dia terbebas dari ancaman itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa daina. Diampunkan bagi orang mati syahid setiap dosa kecuali hutang. Karena hutang itu adalah hak manusia, hak anak Adam, antara dia dengan manusia yang lain. Tidak bisa bebas. Makanya kalau orang yang dihutangi itu, ya, atau orang yang menghutangi, terus kemudian orang yang dihutangi susah untuk diminta hutangnya itu, maka pihak penghutang itu haknya dia untuk mengambil nanti di akhirat. Untuk mengambil hutangnya itu nanti di akhirat, ya, lebih susah lagi. Mending pembayarannya dicicil dan jangan sampai hilang kabar, informasi. Ya, mohon maaf saya belum bisa membayar hutang. Semoga Allah mudahkan saya untuk bisa membayar hutang. Hutang itu berat para jamaah sekalian. Ya, berat di akhirat juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya membebaskan kita dari seluruh hutang-hutang kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat sebagaimana disebutkan dalam hadis. Az-zulmu zulumatun yaumil qiyamah. Ia adalah kesengsaraan dan penderitaan. Ia telah ada sejak Allah menciptakan manusia. Sebagai akibat dari penyakit jiwa, hasratnya dan hawa nafsunya berupa kedengkian, tipu daya dan keangkuhan. Begitu pula dengan ketamakan, keserakahan, cinta harta benda, benci pada orang dan sebab-sebab lainnya. Jika seorang mukmin tertimpa suatu dari kesengsaraan kezaliman dalam bentuk apapun seperti penindasan, penyiksaan, diambil haknya dan lain-lain, maka dia harus bersegera kembali kepada Allah yang telah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Ya.
dan mengharamkan kezaliman itu di tengah-tengah manusia dengan harapan bahwa Allah akan menghilangkan kesengsaraannya ini darinya dan menggantinya dengan kesenangan, kebahagiaan, kemuliaan dan kemenangan. Dengan syarat dia harus menyertakan ketundukannya kepada Allah dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah, ikhlas dalam beramal, menyucikan niat dan meninggalkan maksiat. Nah, ini solusi. Kezaliman itu solusinya ini tadi, ya. Dengan syarat dia harus menyertakan ketundukannya kepada Allah dan seterusnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak mengubah, mencabut apa nikmat yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa ketaatan yang ada pada diri mereka kepada maksiat. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya dan tidak mengembalikannya dalam keadaan tangan kosong. Bahkan Allah akan menjadikan untuknya kebahagiaan yang dekat dan kemenangan yang lebih kuat terhadap musuh dan orang-orang yang menzaliminya. Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Thalathu da'watin mustajabatun la syakka fihinna. Da'watul mazlumi wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala waladihi." 3 doa yang dikabulkan yang tidak ada keraguan pada ketiga doa itu. Ini diperhatikan para jamaah sekalian. Yang pertama, doa orang yang dizalimi. Ya. Bahkan pun orang kafir kalau dia dizalimi oleh seorang muslim, Allah mengabulkan doanya. Allah mengabulkan doanya, tetapi tidak ada yang namanya cerita seperti itu. Kebanyakan kalau kaum muslimin itu menguasai negeri-negeri kafir aman sentosa, adem ayem. Berbeda dengan orang-orang kafir yang menguasai kaum muslimin, pasti banyak sekali kesengsaraan. Ya, pasti banyak kesengsaraan. Kemudian doa orang yang sedang bepergian jauh atau musafir. Nah, di sini paling minimal seorang dikatakan musafir itu 83 km. Sini Surabaya sangat nggak? 100 lebih tuh. Jenengan boleh jamak dan qashar. Atau kurang dari itu malah. Ya, pokoknya 83 km itu sudah patokan minimal daripada perjalanan. Nah, sebagian ulama itu tidak. Jenengan dari Jegrek ini ke Jati bisa jamak qashar. Ada yang lebih ekstrem lagi. Yaitu apa? 2 hari perjalanan itu disebut musafir. Susah. Lah sini dari Indonesia ke Mekah sana itu cuma 11 jam. Karena kalau nanti landingnya di Jeddah atau di Madinah itu nanti butuh 1 jam lagi atau 6 jam lagi untuk ke Mekah. Ya, itu malah susah. 2 hari baru disebut sebagai musafir. Ini ekstrem banget. Nah, yang lebih bebas pendapatnya Tajuddin As-Subki dan Ibnu Hazm Al-Zahiri. Itu enggak lama safata fi safar. Jadi yang disebut musafir itu enggak di masalah jauhnya itu bebas. Tapi ini juga dhaif. Karena yang rajih yang kuat adalah pendapat jumhur 83 km ya. Kemudian da'watul walid ala waladihi, dan doa buruk seorang bapak kepada anaknya. Para jamaah sekalian, doa buruk orang tua kepada anaknya mustajab. Saya jadi ingat dengan salah satu di Banjaranyar itu ada namanya Pak Mustajab. Jenengan eling ya? Pak Mustajab. Orangnya ya seperti saya, gendut seperti ini, agak tinggi. Biasanya Pak bawa truk besar gitu. Ya kita sebagai orang-orang yang badannya kecil ya takut sama dia. Kebetulan anaknya pun juga sama, gendut juga. Terus kemudian di sekolah itu dia jadi pemimpin. Jaluk duit terus. Begal. Iya, mintain duit terus itu.
raketan saya 500, subhanallah. Nah, namanya Pak Mustajab. Katanya sudah wafat, wallahu a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunannya dan Ibnu Majah. Sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, ittaqi da'watal mazlum fa innaha laysa bainaha wa bainallahi hijab. Ya. Takutlah engkau terhadap doa orang yang dizalimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab penghalang antara doanya dengan Allah. Nah, ini para jamaah sekalian, ini bagian yang begitu istimewanya seorang muslim. Kenapa demikian para jamaah sekalian? Orang kafir itu kalau dia dizalimi, kalau dia mati, selesai urusan. Dia tidak bisa mengadu kepada Tuhannya. Ya karena Tuhannya manusia. Karena begitu. Nah, berbeda dengan orang muslim. Kita kalau terbiasa dizalimi entah oleh saudara sendiri atau bahkan mungkin pemerintah, nanti kalau kita mati, kita bisa mengadu kepada Allah, mengadukan mereka. Inilah faedahnya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu manfaatnya para jemaah sekalian. Makanya kadang saya sering mendengar cerita-cerita dari youtuber itu, orang kafir, ada yang dimatiin dengan dicor dan lain sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang buruk. Yang kita orang-orang baik ini gak mungkin berpikiran seperti itu. Kalau mereka mati, ya sudah, mereka gak bisa mengadu kepada siapa-siapa. Mereka kufur kepada Allah. Tapi kalau orang muslim yang dizalimi, walaupun dia nanti sudah mati, dia bisa mengadukannya kepada Allah. Ini luar biasa. Ini keistimewaan untuk orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Yeah. Kemudian yang selanjutnya halaman 63, yang keempat, gempa bumi, angin topan dan bencana-bencana alam lainnya. Ini yang sedang kita lihat saudara-saudara kita di Sumatera sana. Iya. Semua ini bisa jadi karena hukuman dan siksaan bagi hamba-hamba karena kebiasaan-kebiasaan mereka dalam melakukan maksiat dan melanggar batasan-batasan Allah, serta melakukan kezaliman, memamerkan aurat, minum minuman keras, perzinaan dan maksiat-maksiat lainnya. Atau bisa jadi sebagai cobaan yang maksud dan alasannya hanya diketahui oleh Sang Pencipta dan pengaturnya. Para jamaah sekalian, kaidahnya begini. Sebuah musibah apabila itu menimpa orang-orang yang bermaksiat, yang berdosa, itu hukuman. Hukuman kepada dia sebelum datangnya hukuman di akhirat. Tapi kalau musibah itu datang kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah, itu adalah sebagai bentuk penghapusan dosa dia. Insyaallah. Masya Allah, luar biasa. Itu bedanya. Makanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah, ketika dia mendapatkan musibah, perkataan yang pertama keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia bersabar dalam menghadapi cobaan. Semua ini dengan kedua macam tujuannya itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, pelajaran-pelajaran dan nasihat-nasihat bagi selain mereka. Sebagian besar dari nas-nas Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW telah mengisyaratkan bahwa bencana-bencana alam yang terjadi pada umat-umat terdahulu adalah disebabkan karena kekufuran, kesyirikan, kezaliman, penyerangan dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kadang secara zahir kadang orang-orang yang bermaksiat pada Allah itu ternyata pengaruhnya juga kepada orang-orang bertakwa. Secara zahir sangat menyakitkan sekali. Ya, makanya ada seorang kiai besar yang sudah wafat itu, maksiatnya Allah yang ngelakuin, perzinahannya Allah yang ngelakuin,
Perjudian Allah yang melakukan. Tapi kalau musibah kita kena, yang kita juga yang kena gitu loh. Makanya pada saat itu kita juga bisa berdoa keburukan bagi mereka yang ditimpa keburukan juga, karena dia telah melakukan keburukan. Itu hak kita. Tapi kadang sebelum melakukan itu, sebelum terjadinya musibah itu, kita juga sering menasihati, jangan judi, jangan zina, jangan molimo. Tapi kita dikatakan sok suci. Ya emang suci kok. Di media sosial juga sama gitu. Ada orang melakukan perbuatan maksiat, di videoin. Terus kemudian yang berkomentar itu adalah orang-orang yang tidak biasa melakukan itu, artinya jauh dari perbuatan itu, melakukan komentar. Kemudian orang yang dikomentarin punya teman-teman mengomentarin orang tersebut. Apa itu? Nih ahli surga sedang komentar. Iya, karena yang dikomentari ahli neraka. Sejak kapan orang bermaksiat itu dijanjikan surga? Nah kalau begitu kita nggak usah taat, taat kalau gitu, kan gitu. Iya. Nah, kemudian yang kelima, halaman 67, kerugian perniagaan. Nah, jenengan yang berdagang ini jenengan kena. Iya. Apa? Iya. Barakallahu fikum. Tidaklah hal itu terjadi kecuali sebagai balasan dari perbuatan menipu, curang, licik atau kelakuan jahat lainnya. Iya. Berapa banyak keuntungan perniagaan atau usaha perdagangan yang menyebabkan pelakunya lalai atau lupa akan sarana keuntungan dan usahanya. Dia tidak tahu bahwa hal itu adalah istidraj. Ya. Bahkan dia tidak menyadari akan hal itu. Ya. Akibatnya dia menjadi orang yang terbedaya dan lengah terhadap larangan-larangan Allah dan perintah-perintahnya. Makanya dikatakan apa? Perdagangan itu, perniagaan itu bukan sekedar halal haram. Bukan sekedar untung rugi, tapi halal dan haram. Makanya dikatakan apa? Inna tujjara humul fujjar. Orang-orang yang berada perniagaan itu sebenarnya banyak berbuat dosa. Karena apa? Ya penipuan dan lain sebagainya. Iya. Maka semakin bertambah pula kecurangan dan tipu daya dalam usahanya hingga datang ketetapan Allah. Dia mengalami kerugian besar di salah satu saat kelengahannya. Allah menghancurkan usahanya itu dengan sehancur-hancurnya, seakan-akan tidak pernah ada. Hal itu merupakan hantaman hebat pada bangunan yang telah dia bangun dengan kedua tangannya dengan cara yang tidak hak dan tanpa ketakwaan. Lalu pedagang ini mengalami kesengsaraan besar yang bisa saja menyebabkan kematiannya, sebagaimana banyak terjadi di kalangan manusia. Yaitu ketika kemaslahatan mereka terhadang oleh kerugian-kerugian itu, mereka mengalami serangan jantung saat mendengar berita itu. Alangkah dahsyatnya kesengsaraan ini pada manusia yang telah menjadikan harta di hatinya. Harta itu seharusnya di tangan, jangan sampai dimasukkan ke dalam hati. Dan tidak menjadikannya di kedua tangannya. Keadaan ini dalam waktu yang bersamaan merupakan ujian dari Allah Ta'ala, sebagaimana yang telah dia kabarkan kepada kita di dalam kitabnya yang mulia. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarat. Dalil yang menunjukkan bahwa sebagian besar kerugian-kerugian ini akibat jauh dari Allah dalam bekerja dan berusaha adalah sabda Nabi SAW ketika beliau pergi ke pasar dan berseru kepada pedagang, Inna tujjara yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallah wa barra wa sadaqa. Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai orang yang banyak melakukan kejahatan, kecuali orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, maksud daripada bertakwa kepada Allah itu mengerti hukum fikih.
apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dalam perdagangan. Makanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tidak boleh orang yang masuk ke dalam pasar kami, yaitu kaum muslimin, kecuali orang yang mengetahui hukum Islam. Ya, mengetahui hukum Islam. Kemarin saya melihat potongan video para petugas di Cina itu sidak melihat timbangan-timbangan yang ada pada setiap pedagang. Ternyata mereka melakukan uji coba itu banyak sekali timbangan-timbangan mereka itu yang tidak sesuai. Akhirnya dihancurkan di tempat itu juga. Nah sekarang kan timbangan kan banyak macamnya. Nah, ternyata timbangan yang paling banyak di sana itu adalah timbangan yang setiap satuan kecilnya itu terdeteksi. Kan ada kilo, kan biasanya ada berapa kilo sekian gitu kan. Nah ternyata kalau ditimbang tidak sesuai itu dihancurkan dan bahkan dipenjara pedagang. Seharusnya Islam juga seperti itu. Kalau menurut siapa? Perkataannya Umar, tidak boleh masuk ke dalam pasar kami kecuali orang yang paham fikih. Iya. Kecuali orang yang bertakwa kepada Allah, berbuat baik dan jujur dalam perkataannya. Pengecualian selalu ditunjukkan untuk yang sedikit dari yang banyak. Dan hadis ini menerangkan bahwa bertakwa kepada Allah dan selalu merasakan pengawasannya dalam bermuamalah, bekerja dan berusaha adalah hal yang dapat menyelamatkan seorang pedagang dari siksaan Allah dan hukumannya. Dia akan memberi keberkahan pada usaha dan hartanya. Para jamaah sekalian, kalau perdagangannya, transaksinya halal dan zatnya itu halal, maka akan datang keberkahan. Banyak belum tentu berkah, tapi yang sedikit kebanyakan itu berkah. Kecuali jikalau memang cara mendapatkannya adalah dengan cara yang baik, sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tidak seperti itu ya bisa jadi bangkrut lama-kelamaan. Ya, kemudian tidak dipercaya oleh pembeli misalkan dan lain sebagainya. Ya, dan seterusnya. Kemudian halaman 72 yang terakhir yaitu penyakit. Insya Allah terakhir ya. Iya, nah. Yaitu kesengsaraan yang menimpa manusia pada tubuhnya di mana dia mengalami penderitaan dan kesedihan. Tidak bisa mengonsumsi makanan yang lezat dan minuman yang segar. Tidak bisa merasakan kenikmatan dunia yang halal. Bahkan yang halal aja susah. Susah untuk didapati bagi orang yang berpenyakit. Kesengsaraan ini dialami oleh manusia secara keseluruhan. Anak-anak, dewasa, laki-laki, wanita, pemuda dan orang tua. Semuanya dapat. Hanya saja orang yang berakal dan beriman kepada Allah, maka sikapnya terhadap kesengsaraan ini berdasarkan syariat, yaitu dengan bersabar dalam menghadapi kesengsaraan ini. Pasti ada yang namanya penyakit, pasti ada. Ya. Dia bersandar kepada Tuhannya dengan amal soleh. Ya. Makanya Nabi SAW bersabda, "Tawu mardhakum bis-sadaqah." Obatilah penyakit kalian itu dengan sedekah. Ya, dengan sedekah. Yaitu sabda Nabi SAW. Secara tekun dengan doa yang terus-menerus sambil mengharap bahwa Allah akan mengangkat penyakit dan kesengsaraannya serta tidak berputus asa dari karunia dan rahmatnya. Ya. Terkhusus lagi orang tua. Ya, orang tua. Kadang kita memberikan masukan, ya kemudian solusi pada orang tua, kadang ditolak, padahal itu solusi. Itu solusi. Maka sebelum datanya penyakit, maka ya, harus dicamkan dalam kehidupan kita itu harus berhidup sehat. Ya. Hendaknya yang dijadikan panutannya dalam hal ini adalah keteladan Nabiullah Ayyub alaihissalam, yang telah ditimpa musibah kesengsaraan penyakit di mana sebelumnya dia adalah seorang yang sehat dan kuat.
Lalu kesengsaraan ini telah menghilangkan kesehatan dan kekuatannya dalam waktu yang panjang. Bahkan penyakitnya itu berbekas pada tubuhnya. Ya, kemarin ketika antum bekam saya itu, ternyata kan masih ada bekas operasi saya di sini tuh, masya Allah. Ternyata nggak bisa sempurna. Ya. Hingga keluarga dan kerabat dekatnya meninggalkannya, lalu dia menyuruh Tuhannya dengan doa yang tulus. Allah Ta'ala berfirman tentangnya, wa ayyuba idh nada rabbahu anna masyana dhur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan seruannya itu, yaitu mengabulkan doanya. Lalu kami lenyapkan penyakitnya yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah. Makanya para jamaah sekalian, ketika kita dalam keadaan sakit, kemudian keluarga kita itu yang merawat kita, itu merupakan kenikmatan. Karena ada juga orang yang sedang sakit parah kemudian ditinggalkan keluarganya. Bahkan Nabi saja ditinggalkan keluarganya karena nggak kuat dan lain sebagainya. Halaman 75. Telah diriwayatkan oleh Abu Bardah dari Abu Musa, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghairu marratin wala marratain yaqul idza kana al-'abdu ya'malu 'amalan salihan fa shaghalahu 'anhu maradun aw safarun kutiba lahu ka salihin ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqimun. Aku mendengar Nabi SAW bukan satu kali dan bukan pula dua kali, tapi berkali-kali telah bersabda, jika seorang hamba biasa melakukan amal soleh, lalu dia disibukkan oleh suatu penyakit atau melakukan safar perjalanan jauh, maka dicatat kebaikan untuknya seperti dia melakukan kebaikan yang selama ini dia kerjakan pada saat dia sehat dan mukim. Itu keutamaannya, ya, keutamaan. Orang yang sakit atau keluarganya hendaknya tidak lalai untuk berinfak di jalan Allah dan memperbanyak sedekah, karena hal itu dapat menolak musibah, menyembuhkan penyakit dan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita selesai daripada pembahasan kali ini. Nanti untuk seterusnya silakan panjenengan baca sendiri ya, dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup mungkin ada